Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hari yang sakral bagi pasangan mempelai. Ya, bayangkan yang sebelumnya mereka ada batasan sekat antara mereka, menyentuh saja nggak boleh. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, li'ayyut'ana ra'sa ahadikum bimikhyatin min hadid khairun min ayyamassa rajulun imra'atan la tahillu lah. Nabi berwasiat, sesungguhnya seseorang yang kepalanya ditusuk dengan besi, jarum dari besi, itu lebih baik daripada seorang laki-laki menyentuh wanita yang gak halal bagi dia. Tapi sekarang jadi halal. Ngelihat ya, sampai tajam dilihat, sampai apalagi dibalik pakaiannya lebih haram lagi. Tapi subhanallah saat ini menjadi halal. Mau diapakan modelnya halal. Ya. Selama tidak membaliminya. Ini dari sisi fisik. Dari sisi agama halal, fisik halal, kemudian juga diantaranya dari sisi ego. Kalau ingin mengaplikasikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan antara kita ini berpasang-pasangan, laki dengan wanita dari pasangannya. Dan ini termasuk tanda kekuasaan Allah yang besar dengan menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada kufur, ada iman. Ada surga, ada neraka. Ada tauhid, ada syirik. Ada sehat, ada sakit. Ya, ada taubat, ada maksiat. Ada laki, ada wanita. Litas kunu ilaiha, disebutkan Allah litas kunu ilaiha, agar dua pasangan ini hidup tenang, satu atap, satu rumah, tapi dipenuhi rasa cinta. Coba dalam lafadz ayat ini Allah nggak sebutkan litas kunu ma'aha. Kalau Allah sebutkan litas kunu ma'aha, kita tinggal hidup satu atap tapi nggak ada rasa cinta, tengkar terus. Di sini Allah inginkan litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara mereka ini apa? Mawaddah warahmah. Bagaimana cara dapat mawaddah warahmah? Belajar. Jadikan prosesi pernikahan ini pintu ketaatan kepada Allah. Pertemuan pasangan ini karena taat. Berjumpa karena ketaatan dan berpisah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan. Wa subhanallah, ada beberapa yang perlu kita bahas, perlu kita sampaikan kepada mempelai. Pertama, awal nikah ini jangan ditakut-takuti, awas neraka kamu, wahai istri. Ini enak, ini ibadah yang enak ini, nikah. Dan urusan agama itu mudah, jangan dipersulit. Bagaimana mempermudah urusan kita termasuk urusan pernikahan? Pertama, tadi akad nikah mudah, simple, udah resmi. Berikutnya, jalani hidup dengan mudah. Bagaimana dengan mudah? Belajar. Kalau kita nggak belajar, rumah tangga akan dibikin berat, penuh dengan drama, penuh dengan pertengkaran, karena nggak paham syariat. Subhanallah, terkait dengan ego tadi, Allah ciptakan hatinya saudara kita, jantungnya ini sekitar 300 sampai 350 gram. Sedangkan jantungnya wanita 250 sampai 300. Berarti jantungnya lebih besar siapa? Laki-laki. Makanya laki-laki lebih berdada lebar. Satu hati bisa menampung 4 hati. Bayangin. Karena berdadanya lebar. Dari sini kita harus legowo. Laki-laki harus legowo dengan kondisi wanita. Jangan sampai jadi suami yang baperan. Awal rusak rumah tangga, suami baperan. Anda harus dada lebar. Ya. Makanya subhanallah, di antaranya Nabi juga berwasiat. Wasiat yang pertama bagi mempelai laki-laki, dan kalau Anda perhatikan ayat dan hadis, sering nasihat itu untuk kaum wanita dominannya.
laki-laki lebih sedikit, tapi bukan berarti laki-laki yang paling benar. Di antara wasiat laki-laki mempelai kepada wanita, Nabi bersabda, la yafraq mu'minun mu'minah in sakhita minha khuluqan rudhiya minha akhar. Janganlah seorang laki-laki memutuskan atau membenci, melepas wanitanya karena apa? Karena satu kesalahan akhlak wanita. Hendaknya kalau nanti saudari punya kesalahan, jangan diperbesar masalah dia, tapi ingat kebaikan dia yang begitu banyak. Istrinya Umar bin Khattab pernah marah sampai kedengaran dari luar rumah. Sampai sahabat yang lainnya bertanya, ya Umar, setan saja lewat gang lain, kalau kamu lewat satu gang takut sama kamu, masa istri kamu sampai ngangkat suaranya? Umar ingat kebaikan istrinya yang mencuci bajunya, merawat anaknya, anaknya hamil dari rahimnya, dia yang masak, ingat kebaikan begitu banyak. Aisyah radhiyallahu anha juga demikian, pernah mengangkat suaranya bertengkar di rumah Nabi SAW di kamarnya Aisyah. Ini ibunda Aisyah, Ummahatul Mukminin, mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah bertengkar. Kadang wanita memang lupa diri, sahabiah terjadi. Manusia yang terbaik di zaman Rasulullah SAW bersama orang-orang terbaiknya di sekitarnya, sampai Allah bersumpah wal asr. Di antaranya ada yang menafsirkan Allah bersumpah dengan sebaik-baik masa. Masanya siapa? Masanya Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ini Aisyah ngangkat suaranya. Apalagi wanita di zaman kita sekarang. Di zaman Rasulullah, ini Rasulullah. Aisyah mengangkat suaranya. Apakah Rasulullah berkata, ya Aisyah, kamu anak kemarin sore? Enggak. Ya Aisyah, aku ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Aku adalah laki-laki, pemimpin bagi wanita. Ya Aisyah, aku adalah nanti yang memimpin masuk surga. Ya Aisyah, aku sudah dijaga malaikat Jibril, aku sudah dijamin masuk surga. Enggak demikian. Sebagai seorang laki-laki yang jantungnya lebih besar, berdada lebar, ya, dia enggak menyombongkan diri di hadapan istrinya. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, kalau masalah ini belum tuntas, gimana kalau kita jadikan hakim di antara kita? Subhanallah, laki-laki yang rendah diri. Nabi sudah berwasiat, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik Anda adalah yang paling baik kepada istri Anda, dan aku ada yang paling baik kepada istriku. Ini contoh. Nah, wah ini laki-laki harus berdada lebar. Wah subhanallah, kemudian saking rendah hatinya Rasulullah ingin menjadikan hakim di antara Aisyah dan Rasulullah. Kemudian kata Aisyah, ya sudah, jadikan hakim di antara kita. Siapa hakim di antara kita? Padahal hakim dari makhluk ini di atasnya Rasulullah gak ada. Kalau Allah ahkamul hakimin, hakimnya para hakim. Ya, saking rendah hatinya Rasulullah minta ada hakim antara Rasulullah dengan Aisyah. Ini pinternya Rasulullah dan dada lebarnya beliau. Makanya kalau namanya pacaran gak berkah. Pertama dia berbuat maksiat, kedua isinya hanya sandiwara. Mulut manis. Ketika nikah tengkar terus. Tapi kalau pacarannya setelah akad nikah, ini yang diinginkan. Dibangun di atas ketakwaan dari awal sampai perpisahan mereka. Berjumpa karena Allah, pisah karena Allah Subhanahu wa taala. Wah, kemudian kata Rasulullah, gimana kalau kita jadikan As-Siddiq, bapak kamu sebagai hakim? Nah, kemudian kata Aisyah, silakan jadikan bapakku sebagai hakim, tapi ceritakan dengan detil perkara di antara kita. Dipanggillah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mau masuk rumah Rasulullah di kamar Aisyah ini, kedengaran oleh Abu Bakar suara Aisyah diangkat di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian mengetok pintu rumah Rasulullah, masuk rumah, tidak banyak bicara, langsung tangannya Abu Bakar diangkat. Ini mertua yang terbaik. Mertua jangan gampang diprovokasi. Anaknya curhat, yang disalahin menantunya terus. Abu Bakar angkat tangannya, nggak banyak bicara, mau ngejar Aisyah radhiyallahu anha. Padahal harusnya jadi hakim. Kira-kira bapak, ibu-ibu, Aisyah larinya kemana kira-kira? Ke dapur, kamar mandi, ya, ke bawah kolong. Ternyata sembunyi di belakang Rasulullah.
Rasulullah Abu Bakar ke kanan mau mukul Aisyah, Rasulullah ke kanan menjulurkan tangannya. Abu Bakar ke kiri, Rasulullah ke kiri. Kemudian terus kayak peta umpet. Sambil Rasulullah melihat ke belakang, ya Aisyah, hakim sebenarnya aku apa bapak kamu? Setelah itu Rasul Aisyah langsung tersenyum, pudarlah masalah. Makanya kalau Anda nanti kalau dapat chattingan istri nggak enak, jangan dibales. Santai. Karena ini memang psikisnya wanita. Kalau dia banyak komen, nerocos, sabar, dada Anda lebih besar, jantung Anda lebih besar daripada jantung wanita. Makanya nggak boleh wanita jadi pemimpin rumah tangga, wanita nggak boleh jadi pemimpin negara, jantungnya sudah kecil, hatinya kecil, laki-laki jadi pemimpin. Dan subhanallah, setelah itu sudah pudar selesai, tersenyumlah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Abu Bakar marah keluar. Nggak lama kemudian Abu Bakar balik, berjumpa dengan Rasulullah dan Aisyah dalam keadaan keduanya rambutnya sudah basah. Bisa nggak kita kayak gini, lagi tengkar bikin rambut istri kita basah? Nah, hatinya kadang dendam. Tapi Rasulullah SAW sambil makan anggur, kemudian Abu Bakar berkata, kalian kalau lagi tengkar panggil saya, kalau lagi seneng-seneng nggak panggil saya. Lagi makan anggur, udah selesai masalah. Nah, dan laki-laki harus tahu kondisi istri, kondisi wanita. Rasulullah tahu, sebagaimana disebutkan dalam hadis, kapan Aisyah marah, Rasulullah tahu. Sampai kata Rasulullah, ya Aisyah, aku tahu kapan kamu marah sama aku. Dan aku tahu kapan kamu lagi seneng sama aku. Ketika kamu bersumpah, wa rabba Ibrahim, demi Rabbnya Nabi Ibrahim, berarti kamu lagi marah sama aku. Ketika kamu lihat, wa rabba Muhammad, demi Rabbnya Nabi Muhammad, berarti kamu lagi seneng sama aku. Ini isyarat-isyarat diajarkan Nabi SAW. Si suami kalau dapat chattingan dari istri, suaminya tanya, Dik, nanti malam makan apa, Dik? Dijawab biasanya panjang-panjang, menunya ini mas, tadi prosesnya sekian jam mas. Dijawabannya pendek, SRRY-AQGAMSK, sorry ya, aku nggak masak. Ini lagi ngambek berarti. Lah ini sikis perlu diperhatikan. Farahimahumullah, wasiat Nabi sangat banyak. Wasiat Nabi berikutnya apa? Istausu bin nisa'i khairan. Nasihatlah istri kamu dengan baik. Kenapa? Wanita khuliqat min dhil'. Wanita dicipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk dari paling bawah itu pendek dan lebih lembut. Ke atas lagi lebih keras. Ke atas lagi lebih keras. Wa inna a'wajad dhil' a'la. Dan yang paling bengkok, paling keras nih bagian atas. Kalau ada wanita paling keras nih seperti tulang bagian atas. Tapi kita masih harus bersyukur. Alhamdulillah wanita dari tulang rusuk. Coba kalau wanita istri kita dari tulang betis, benjol semua kita. Nah ini subhanallah. Kemudian kata Nabi SAW, idza fa'in dhahabta aqamta ya kasarta. Kalau Anda paksa yang bengkok dipaksa lurus, dilurusin akan rusak. Dan rusaknya itu apa? Perceraian. Nah, ini wasiat ya. Di antaranya bagi laki-laki untuk nasihati wanita dengan pelan-pelan. Nabi juga bersabda ya bahwasanya hati wanita kal qawarir, seperti gelas-gelas kaca. Dia kalau ada wanita cerewet wajar karena dia untuk mendidik anak-anak. Ya, untuk bersihin rumah, capek. Tapi laki-laki jangan cerewet. Ya, siap dengan apa? Memang mereka diciptakan seperti itu. Nah, fabarakallahu fikum, juga wasiat Nabi SAW bagi kaum laki-laki untuk mendidik istrinya. Dari saat ini wanita punya ego, maka kalau pengen jadi keluarga mawaddah warahmah, setelah akad nikah berlangsung, status suami sudah jadi istri, maka egonya anti harus didudukkan. Selama ego suami tidak menyelisih syariat. Sebagaimana Nabi pernah menjumpai seorang wanita yang baru menikah, sahabiah ini, Nabi bersabda, huwa jannatuki wa naruki. Suami kamu surga dan neraka bagi kamu. Surganya wanita di sini. Sabarnya Anda anti di sini di rumah. Sabar dengan suami, sabar dengan anaknya, sabar dengan amanah menjaga rumahnya ini. Kalau laki-laki ada panggilan jihad, dia orang pertama kali keluar. Tapi wanita jihadnya di rumah. Nah, sabar. Kemudian nasihat yang terakhir untuk saudari, ya, nasihat
yang Rasulullah sampaikan sering untuk wanita itu hadisnya lebih banyak, firman lebih banyak. Lihat setiap Idul Fitr, Idul Adha, setelah khutbah Idul Fitr, Idul Adha, Rasulullah beranjak ke saf belakang, ke safnya wanita, menasehati wanita. Ya, makanya diantaranya nasihat Nabi SAW kepada kaum wanita yang cukup jadi pelajaran pada pertemuan kita kali ini. Pertama, man talabat talaq min ghairi kunhu lam yarah raihatal jannah. Ingat ini. Barang siapa ada di antara wanita minta cerai tanpa alasan syar'i, maka dia enggak bisa mencium bau surga. Padahal bau surga bisa dicium dari jarak 40 tahun. Apapun masalah suami Anda, selama tidak menyelisih syariat, jangan minta cerai. Mau masalah ekonomi, mau masalah akhlak dia, selama tidak menyelisih syariat masalah yang besar, dia tidak meninggalkan sholat, dia tidak mabuk, dia tidak zina, dia menafkahi Anda, dia tidak menyiksa Anda, maka nggak boleh minta cerai. Coba bayangkan kedudukan wanita, kaum wanita, sebagaimana Nabi SAW bersabda, ya, bahwasanya ada kaum wanita ciri-ciri yang mereka masuk surga. Di antaranya, ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, dijawab oleh Nabi sendiri, yaitu al-wadud, wanita yang cinta sama suami. Nah, ciri-ciri wanita penghuni surga. Al-walud, jangan batasin anak. Wanita yang banyak anak. Al-aud, wanita yang bisa mendatangkan manfaat kepada suaminya. Jangan tolak ajakan suami. Alasan nggak mood bukan alasan syar'i. Sorry mas, aku lagi nggak mood. Nggak ada kaitan mood. Ini karena Allah. Mas, sorry nggak mood, silakan kau apakan diriku mas. Aku lakukan ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih baik. Kemudian yang keempat, allati idza dzulimat, kalau wanita ini didolimin sama suaminya. Ingat, wanita didolimi sama suami. Kemudian wanitanya tambah berkata apa kepada suaminya? Qalat hadza yadi fawqa yadik la ash'ur ghamtan hatta tardha. Wahai suamiku, ini tanganku kuserahkan kepadamu. Silahkan kau apakan diriku, aku nggak bisa memejamkan matamu sampai engkau ridha. Ada nggak ibu-ibu yang kayak gini? Didolimin suami, bukan malah melotot, bukan malah ngangkat suara, berat nih. Nah, kalau ada yang seperti ini, masya Allah, ini 1001. Wah, ini wasiat-wasiat menunjukkan apa pentingnya taat pada suami. Juga Nabi bersabda, lau kuntu amiran ahadan ayas juda li ahadin la amartu an-nisa antas juda li zaujiha. Seandainya aku boleh memerintahkan seorang wanita sujud kepada seandainya aku dibolehkan memerintah seseorang untuk sujud kepada yang lain, niscaya aku akan perintah wanita untuk sujud kepada suaminya. Buktinya nggak boleh, tapi Nabi bilang seandainya. Makanya sholat jenazah nggak ada rukuk, nggak ada sujud, karena kita nggak boleh sujud kepada mayit. Wanita juga nggak boleh sujud kepada suaminya. Tapi maksudnya di sini pentingnya taatnya wanita kepada suami. Ya, sekali lagi setelah proses pernikahan ini jangan lupakan hadiri ketaatan kepada Allah. Nabi SAW bersabda, ma tawaddathnani, tidaklah dua orang ma tawaddathnani fillah, ya, thumma yufarraq illa bidambin ihdahuma yahduthu. Tidaklah dua orang saling mencinta karena Allah kemudian terputus kecuali karena apa? Dosa salah satunya. Suami istri, ya, cinta karena Allah bisa putus. Kenapa? Dosa istri atau dosa suami. Termasuk kita punya sahabat karib lebih akrab daripada saudara kandung. Karena dosa kita, sahabat karib tadi bisa diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, untuk jadi keluarga mawaddah warahmah, jadikan keluarga ini apa? Dibangun di atas ketaatan. Setelah ini ikutin kajian, ya, belajar ilmu syar'i. Kenapa? Disinilah mulai perantara Anda pasangan berdua akan menjadikan turunan saleh. Dimulai dengan istri yang salehah, suami yang saleh. Nah, jangan lupakan baca Al-Quran. Imam Nawawi menyebutkan di antara masalah rumah tangga muncul, pertamanya di antaranya rumah tangga tersebut jauh dari Al-Quran. Bangun di atas ketaatan kepada Allah,
jauhi dari kemaksiatan, saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Suami menasehatin istri, istri menasehatin suami. Jangan ada kata gengsi. Suami siap dinasehatin istrinya, sebaliknya juga demikian. Dan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang sedikit ini semoga bermanfaat untuk saya pribadi, untuk bapak-bapak yang tentunya sebenarnya bapak-bapak lebih pantas menasihati saya yang ada di sini, ya. Juga untuk ibu-ibu, kami haturkan jazakumullah khair. Semoga Allah jaga keluarga kita, ya. Semoga Allah istiqomahkan kita semua di atas ketaatannya hingga akhir hayatnya. Semoga Allah perjumpakan kita dan keluarga kita hingga jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Kami haturkan jazakumullah khair dan kita bacakan doa untuk membelai. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.